Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah sahabat semua, saya bisa menjumpai kembali dalam kita belajar bersama untuk membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang saya buat, yang saya bicarakan pada kali ini, yaitu tentang tema pendidikan. Dalam kita membicarakan tentang tema pendidikan, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi dalam pendidikan. Kemarin video-video yang lalu saya telah membuat tentang beberapa hal yang membuat proses atau hasil daripada input atau transformasi dan menghasilkan sebuah output atau lulusan dan menghasilkan feedback. Yang diharapkan feedback itu adalah feedback yang baik, yang dianggap memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk kali ini sahabatku sekalian, kita akan membicarakan tentang ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Berbicara tentang ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan ini, saya akan mengambil dari Suharsimi 2002. Namun sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat semua yang telah memberikan subscribe-nya, menekan subscribe-nya, menekan loncengnya, menekan jempolnya. Mudah-mudahan itu menjadi suatu amal kebaikan untuk Anda semua, dan kita selalu diberikan kekuatan kesehatan baik jasmani dan rohani, dan segera kita dibebaskan dari pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19 dan pendidikan akan kembali seperti semula dengan melakukan tatap muka kembali. Mudah-mudahan kita berharap semua akan segera pulih kembali. Oke sahabat-sahabat sekalian, untuk ciri-ciri daripada evaluasi dalam pendidikan, saya di sini akan menyampaikan 5 ciri evaluasi dalam pendidikan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Suharsimi 2002-211, yaitu ada 5 ciri dari evaluasi dalam pendidikan. Sahabat sekalian, ciri yang pertama yang akan kita bicarakan yaitu penilaian itu dilakukan secara langsung, sahabat. Jadi ciri yang pertama, penilaiannya dilakukan secara langsung. Bagaimana dengan cara langsung ini? Yaitu salah satu contohnya, misalkan kita ingin mengetahui tingkat intelijensi anak. Intelijen ini kemampuan IQ siswa, ya. Jadi kita ingin mengetahui IQ siswa atau anak-anak didik kita di sekolah, yaitu mengukur kepandaiannya melalui apa? Melalui soal-soal misalkan gitu. Tapi kita sudah membuat sebuah acuan atau standar, sudah membuat aturan-aturan yang telah kita buat agar kita mampu menganalisa atau mengumpulkan data hasil daripada sebuah pengukuran ini. Di antaranya seperti misalkan kita ingin mengetahui tanda-tanda ini, anak ini termasuk kategori yang mana, apakah memiliki atau mempunyai IQ rendah, tinggi, bagus, atau jenius. Nanti misalkan contoh seperti itu kita buat dulu sebelum kita ingin mengetahui daripada
IQ siswa kita. Misalkan kita akan melihat kemampuan siswa dalam melakukan pekerjaan, misalnya dalam suatu bilangan. Kita buat untuk mengukur kemampuan siswa menggunakan bahasa, misalnya. Atau kita buat juga untuk bagaimana siswa ini dapat merespon apabila orang sedang bicara, apakah cepat atau lambat gitu. Kemudian kita membuat juga kemampuan kuat tidak nih anak dalam mengingat gitu. Kemudian juga kita ingin mengetahui kemampuan misalnya siswa memahami tentang hubungan atau ada interaksi. Apakah itu menangkap interaksi apabila kita sedang berkomunikasi itu bagaimana? Atau juga kita bisa ingin mengetahui kemampuan untuk membuat imajinasi anak. Itu adalah beberapa yang harus dipersiapkan dulu sebelum kita melakukan penilaian secara langsung. Alat-alatnya sudah kita siapkan. Kemudian kita mengambil, misalkan karena kita tadi berbicara tentang IQ, maka kita buat misalkan ada sebuah grafik atau sebuah piramid yang akan menunjukkan grafik-grafik piramid akan menunjukkan bahwa ini misalkan siswa yang luar biasa, siswa yang ada di sini saya akan mencontohkan misalnya jadi jenius, sangat pandai, normal, bodoh, dungu atau luar biasa misalnya gitu. Itu sudah ditentukan, misalnya dari IQ 130 ke atas itu jenius, IQ 120 sampai 130 sangat pandai, IQ 110 sampai 120 itu pandai, IQ 90 sampai 110 itu normal, IQ 80 sampai 90 itu bodoh, IQ 70 sampai 80 itu istilahnya dungu, IQ antara 30 sampai 70 itu luar biasa. Artinya luar biasa di sini bukan lebih daripada jenius, tapi ada kekurangannya gitu. Itu sahabat-sahabat, itu kita sudah tentukan hal-hal seperti itu, dan nanti kita akan melihat distribusi intelijen questionnya. Artinya kita akan membuat grafiknya setelah kita melakukan suatu pengukuran dengan soal-soal yang telah kita siapkan. Oke sahabat, dan nanti kita akan juga dengan kita telah membuat itu akan tergambar bahwa siswa-siswa kita ini setelah dilakukan pengukuran, dilakukan tes untuk mengukur IQ, maka dihasilkan kesimpulan misalnya yang sekian orang termasuk jenius, sekian orang pandai, sekian orang kategorinya misalnya sangat pandai, sekian orang normal. Artinya kita untuk apa? Ya itu nanti kita akan memberikan penguatan, memberikan pendampingan, memberikan apakah ini perlu dilakukan strategi apa, sehingga siswa itu akan artinya ada kekurangannya akan terbantu oleh kita. Itu sahabat. Kemudian ciri yang kedua, apa yang harus dilakukan, yaitu penilaian pendidikan yang menggunakan pengukuran kuantitatif. Kenapa harus bersifat kuantitatif? Karena akan menghasilkan pengukuran ini, kira-kira kita akan hasilkan sebuah simbol bilangan. Karena kita tadi contohnya adalah IQ,
kita buat dengan kuantitatif, nanti akan kita buat setelah kita menghasilkan data kuantitatif, maka kita akan diinterpretasikan akan ke dalam bentuk kualitatif. Misalnya tadi seseorang si A mempunyai IQ-nya 125, sedangkan IQ si B itu 105. Dengan disimpulkan dengan demikian, si A dapat digolongkan sebagai anak yang pandai, sedangkan si B anak yang normal. Jadi nanti dari kuantitatif ke kualitatif itu melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita tadi melakukan persiapan untuk menguji dengan misalkan salah satunya IQ, setelah kita buat kuantitatif ke kualitatif, selanjutnya kita melakukan dari penilaian ini menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang harus yang tetap. Misalnya jangan berubah-ubah. Misalnya kita akan menggunakan 105 termasuk anak normal, ya itu harus tetap. Jangan jadi berubah 110 misalkan gitu. Itu nanti hasilnya tidak akan valid, tidak akan artinya tidak akan objektif gitu. Hasilnya masih nanti diragukan. Jadi alatnya atau unit-unit satuan-satuannya, kalau memang satuannya udah 105 atau 106 termasuk norma itu kan sudah ada, jadi itu tidak boleh berubah. Begitu sahabat. Kemudian yang keempat, ciri-ciri evaluasi dalam melakukan pendidikan ini yang harus kita lakukan adalah itu bersifat relatif. Bagaimana maksud daripada bersifat relatif ini? Artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Artinya contohnya begini, sahabat. Misalkan kita lihat si A memiliki hasil ulangan, misalkan kita akan melihat dari ulangan. Hasil ulangan si A diperoleh waktu hari Senin, misalnya Senin nilainya 80, yang Selasa misalnya 90, dan kemudian hari Sabtu misalnya 40. Nah, ini ketidaktetapan hasil penilaian ini karena akan dilihat dari beberapa faktor. Jadi kita akan jadi kalau anak-anak itu kalau hari Senin masih semangat, kalau udah hari Selasa, Rabu ke sana sudah menurun, dan hari Sabtunya tambah menurun. Artinya apa? Ini mungkin pengaruh apa? Pengaruh karena sudah lelah seminggu, atau karena dia udah artinya sudah menghadapi malam minggu gitu. Itu mungkin ada suatu permasalahan dalam melakukan melakukan suatu kegiatan di dalam menerima atau perolehan yang telah diujikan oleh para pendidik. Kemudian yang kelima, sahabat, ciri yang kelima di dalam penilaian pendidikan ini bahwa mungkin aja di dalam kesalahan-kesalahan yang tadi saya jelaskan pada yang keempat itu, bagaimana kok bisa terjadi kesalahan-kesalahan. Sebenarnya apa sih kesalahan itu? Kita bisa tinjau dari beberapa faktor. Misalnya kita pada alat ukurnya udah bagus belum? Kalau alat ukurnya tidak bagus, bisa terjadi hasilnya nggak bagus. Alat ukurnya makanya dipersiapkan alat ukur yang bagus. Kemudian orang yang melakukannya juga bisa berpengaruh, hasilnya tidak baik di dalam penilaian. Makanya untuk menghindari hal-hal yang
tidak bagus, orangnya pun harus memiliki kemampuan di dalam melakukan penilaian. Kemudian anaknya juga, artinya siswanya bisa berpengaruh juga terhadap hasil penilaian tersebut. Mungkin bisa, contohnya siswa yang bisa, yang artinya misalnya hatinya sedang sedih, sedang tidak gembira, atau hatinya gembira, itu akan berpengaruh. Mungkin keadaan fisiknya juga bisa, mungkin sedang sakit, sedang kurang enak badan, atau ada sakit gigi misalnya gitu, itu juga berpengaruh, bisa berpengaruh terhadap hasil dari sebuah nilai. Makanya hati-hati untuk anak yang akan kita pilih untuk dijadikan sebagai sampel gitu ya. Terus kemudian situasi juga, sahabat, situasi juga berpengaruh pada kita akan menghasilkan kesalahan. Kalau untuk menghindari itu, makanya tadi kata saya hati-hati. Misalkan alatnya, orang anaknya yang akan jadikan, atau orang yang menilainya, anaknya, itu hati-hati. Terus situasinya juga, jangan sampai kita mengadakan suatu penilaian dengan kondisi yang misalnya ada di pinggirnya sedang ada acara dangdut dekat sekolah atau apa, kita mengadakan suatu penilaian, itu jelas kan gaduh, tidak bagus hasilnya juga. Atau teman-temannya mengganggu, itu harus dikondisikan sebaik mungkin. Terus selanjutnya, sahabat, jadi kita ini di orang-orang pendidikan, ini jangan sampai menjalankan evaluasi. Bisa saja oleh orang guru itu baik, tapi bisa saja tidak baik. Makanya kita harus pemahaman tentang bagaimana cara mengevaluasi untuk di lingkungan pendidikan kita sebagai orang-orang yang di dunia pendidikan. Jangan sampai salah, harus kita pahami ilmunya untuk dari sebuah alatnya, alat ukurnya, waktunya, terus sistemnya, semuanya alat-alat kita harus penuh dengan standar. Oke, terus bagaimana ini saya selanjutnya akan, biasanya guru-guru itu atau kita sebagai seorang yang berhadapan dengan anak-anak memberikan hasil nilai yang telah kita ujikan itu bermacam-macam. Ada yang memang langsung dibuka, ada yang ditutup-tutupi, ada yang ya berbeda-beda. Ada yang sudah dikasih tahu sebelumnya nih, tapi hati-hati apabila menyampaikan, karena bisa terjadi anak atau siswa itu akan menerimanya seperti mungkin malu dengan teman, atau akan bisa menurun, kok saya jadi begini hasil prestasinya. Ini harus hati-hati, bisa saja itu dirahasiakan atau kan dibuka, tapi dengan pemahaman informasi yang harus baik-baik. Itu jangan sampai kita memberikan informasi hasil daripada peserta didik yang akan menurunkan semangat belajar anak-anak kita. Seperti itu, sahabat-sahabat. Itulah beberapa ciri yang harus, atau apa saja yang ciri yang harus kita lakukan agar tidak menjadi kesalahan di dalam melakukan penilaian, di dalam melakukan evaluasi, di dalam pendidikan kita, baik di satuan pendidikan ataupun di tingkat satuan pendidikan atau tingkat kelas. Jadi harapan kita bersama, mudah-mudahan kita menjadi tenaga-tenaga yang tidak hanya menilai, itu tidak hanya
kita kasih soal selesai, tidak dilakukan kajian, misalnya soal siswa ini berapa yang benar, berapa yang salah diuji, apa kelemahannya, bagaimana anak ini kelebihannya, itu harus dianalisa oleh kita kalau ingin mutu pendidikan itu baik. Oke, itu saja mungkin sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf barangkali penjelasannya kurang maksimal karena kondisinya saya membuat ini malam, sahabat. Jadi ya malam, kalau siangnya kita ada aktivitas lain. Jadi mohon maaf apabila ini manfaat untuk sahabat, dan saya alhamdulillah, dan kalau ini manfaat, kalau saya pribadi ini sangat bermanfaat sekali karena ini sedang menggali sebuah wawasan ilmu untuk kita terus belajar, lifelong education, learning for all. Terima kasih sahabatku sekalian yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, yang bertambah luas wawasan kita, dan kita bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Kita jumpa lagi pada video berikutnya, yaitu kita akan membicarakan tujuan pembahasan yang berikutnya atau pembicaraan yang berikutnya tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.